Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatah Nur Faturman. Kali ini kita akan sedikit bertanya-tanya kepada seseorang yang sedikit memotivasi saya sehingga saya undang ke sini. Beliau adalah seorang P3K yang juga bisa melaksanakan, bisa menjalankan usaha beliau. Kita panggil saja beliau Bapak Asep Supriyatna. Silakan duduk di samping saya. Siapa? Alhamdulillah sehat. Tuh iklan lah. Kanggo tamu narasumber. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri kepada kamera yang ada di sana. Perkenalkan, nama saya Asep Supriyatna. Alamat rumah ada di Pemuda Garawangi. Universitas untuk bekerja di SDN Pajawanyor. Saya di sini sebagai P3K. Oke, Bapak Asep Supriyatna. Jadi nyantai sih gak ngobrol bae. Jadi bahasan aja yang dicampur karena bahasa Sunda ada orang Kuningan asli. Oke, sedikit yang saya tahu selain Bapak P3K, Bapak juga punya usaha lain, Pak. Bisa diterangkan usahanya apa saja? Ya betul Pak. Jadi kita selain mendidik dan mengajar sekolah, ya ada usaha lah sampingan untuk menambah biaya keluarga di rumah. Kalau sekolah mungkin ya dari pagi sampai siang, ya menjelang sampai pulang sekolah kita masih kerja di sekolah. Setelah itu kita memulai jualan, yaitu jualan gorengan dan cookies Pak. Itu ya untuk pembuatannya memang saya sendiri yang membuat, tetapi ada yang untuk menjualnya atau sebagai karyawan ada juga. Di cookies satu orang, di gorengan juga satu orang. Itu bukanya sekitar dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jam 3 sore sampai jam 10 malam. Berarti waktu istirahat Bapak sedikit banget, Pak. Waktu istirahat ya kita segitu juga kan, setelah kita bantu buka siang hari itu ada waktu istirahat. Oh iya, berarti diserahkan pada penjaga di sana. Ya sekitar jam 4 sore sampai jam menjelang maghrib itu juga waktu istirahat. Cookies dan gorengan satu gerobak? Beda, itu cookies masing-masing. Oh, cookies satu gerobak, gorengan satu gerobak. Ya. Penjaganya satu? Penjaganya 2 orang. Oh, sudah punya 2 karyawan. Alhamdulillah. Kemudian waktu jualan tadi jam 3 sore sampai jam 10 malam. Itu habis nggak habis udah pulang? Ya, itu dipatokan habis tetap kita harus pulang karena itu sudah waktunya kebetulan jam kerja 8 jam. Oh iya, langsung jam kerja dari jam 3 sampai jam 15 sampai ke 24. Kemudian nih saya juga mungkin banyak Pak dari P3K ataupun PNS yang punya sampingan. Tapi yang saya ketahui yang ya nude kita sorangan ya Om. Gini Pak, jadi kenapa milihnya gorengan dan cookies Pak? Karena bersih dari sebelumnya itu dari keluarga, ibu itu seorang penjual pedagang gorengan, nasi uduk, ya semacam itulah. Jadi akhirnya bakat orang tua ya kita ikut juga. Jadi resep kita sering membantu, setidaknya ya kita, nah gimana caranya nih, selain bantu orang tua juga kita harus bisa sendirilah mandiri. Oh, jadi resep dari dulunya memang sudah punya bakat jualan. Iya. Ya. Nah, untuk tempatnya di mana Pak? Nah, ini kan di SD Pajawanor itu bertempat di Kecamatan Ciawi Bang. Bapak dari mana dan usahanya di mana Pak? Apa di Ciawi atau nanti di Rongkong? Kalau untuk rumah saya kan ada di Desa Sukamulya, Kecamatan Garawangi. Nah untuk pangkalan warung itu memang dekat dari rumah, nggak jauh dari. Oh dekat dari ya, nggak jauh di daerah Purwasari. Simpang 4 Purwasari atau depan Gor Purwasari. Depan Gor Purwasari. Nah, bagi teman-teman yang lewat dari sana bisa mampir nih ke Cookies apa Pak namanya? Cookies Cita Rasa. Cookies Cita Rasa atau gorengan di seberang Masjid Purwasari ya, perempatan. Tempatnya di Pekarangan Gor Purwasari. Oh, tempatnya di Pekarangan Gor Purwasari. Kemudian
banyak Pak nih Pak, banyak guru ataupun PNS maupun P3K ataupun honorer malahan yang masih maksudnya udahlah cukup di sekolah aja, pulang dari sekolah istirahat. Kenapa bagaimana Bapak bisa melaksanakan ini semua Pak? Ya kita sebetulnya sih ikannya kita ibadah sih Pak, sebetulnya ibadah itu untuk apa? Mensejahterakan istri, anak, gitu. Ya. Apalagi sekarang saya anak sedang kuliah, setidaknya kan harus ada biaya tambahan. Makanya itu kita harus ibaratnya putar otak lah supaya kita ada tambahan lagi selain dari gaji. Jadi gaji untuk istri pertama, gorengan istri kedua gitu Pak? Oh bukan. Enggak. Tahunya gitu Pak maksudnya. Kemudian kalau diintip ya Pak, penghasilan Bapak. Kalau misalkan kisaran aja di sabaraha gitulah, tidak usah disebut ke sabaraha tapi kisaran lah Ya sabaraha. untuk kisaran simpanan itu sehari 2 kamu masuk Pak. Alhamdulillah. Jadi sehari bisa ya cukup lah untuk hidup sehari ya, malah cukup. Kemudian motivasi Bapak sendiri untuk bisa menjalankan hidup ini kan Pak, pastinya ya Pak, Bapak sangat capek jam 7 sudah ada di sekolah, jam 12 pulang, adonan, jam 3 harus buka lapak sampai jam 10 malam, walaupun ditinggal ada karyawan tapi kan tetap Bapak harus memantau. Bagaimana motivasi Bapak melakukan ini semua Pak? Sebetulnya ya kita sih santai saja ya Pak. Jadi jangan merasa kita terbebani. Jadi kita relax aja. Anggap ini keseharian kita, rutinitas kita. Gitu. Intinya kita jangan punya gengsi Pak. Itu yang paling utama. Kalau kita udah punya gengsi, itu udah susah Pak untuk hidup. Makanya kita sama saja, kita duduk kita sama duduk, berdiri kita sama tinggi juga. Hormati orang lain, hargai orang lain. Kita jangan memandang orang itu kaya, orang itu miskin, tidak. Kita sama, kita satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita harus sama-sama merangkul Pak. Gitu. Untuk umur Bapak berapa ya Pak? Baru 40. Oke teman-teman, bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil kesimpulan di sini. Bapak Asep Supriyatna umur 40 tahun masih mau bekerja keras. Jadi teman-teman nih yang masih muda, terutama teman saya semasa kuliah, tentang maju diteuing. Ayo usaha mana ombe loba ya. Jadi udahlah tinggalkan judi. Jadi mah daya manfaatnya mau kayak ku judi ieu ya. Itu sedikit pesan dari saya dan sedikit Bapak Asep Supriyatna yang telah memotivasi kita. Semoga dengan video ini, dengan wawancara kita pagi ini bisa memotivasi kita semua untuk mau bekerja keras. Jadi selalu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hatur nuhun. Mangga di